Ken, kopi sudah jadi atau camilannya sudah siap? Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Jero Mekal. Tadi Jero Mekal sudah membahas panjang lebar tentang Segahan Agung. Iya. Apakah ada tingkatan setelah Segahan Agung ini, Jero Mekal? Iya, sudah jelas Pak Ika ya. Di awal kita jelaskan, jadi karena keterbatasan gitu, misalnya orang Raina dan lain sebagainya, jadi caru yang paling kecil diaturkan berupa Segahan Agung, kan begitu. Jadi kalau kemampuan mereka sudah ada gitu, jadi wajib melakoni paling tidak dengan mengaturkan caru. Eka satu, eka nika satu nika satu itu ayam dengan satu ekor ayam yang berbulu berumbun. Berumbun artinya minimal jumlah bulunya ada 5 macam, kan? Ya putih, ya merah, dalam satu ya ekor kuning. itu. Dalam satu ekor itu. Jadi karena jumlah bulu, warna bulu itu mewakili dari jumlah buana agung yang ada di dalam di lingkungan rumah kita yang kita aturkan. Pada saat kita ngaturan pengerainan misalnya, pada saat kita ngaturan di Merajan misalnya, ya minimal lah eka satu. Di dalam Lontar Bang Bungalan disebutkan bahwasanya setiap odalan atau pengerainan wajib hukumnya mengaturkan caru yang utama. Artinya setiap odalan di Merajan itu wajib sebetulnya kita ngaturan caru. Kenapa begitu? Karena itu disebutkan di dalam sastranya. Walau terkadang di masyarakat kita di Bali gitu kan, yang sing menak mangku gitu, dia menggunakan caru. Itu kan yang umum seperti itu. Ini apa? Ini sesuatu yang fenomena yang perlu kita jelaskan kepada Brayo Semeton yang ada di rumah. Kenapa kita wajib mengaturkan caru itu? Karena di dalam niatnya kita di Bali kan pernah saya jelaskan simbolnya itu berupa tumpeng kan, segitiga gitu ya. Berupa tumpeng. Jadi tumpeng dibagi 3. Yang pertama alam tertinggi adalah alam sang pencipta, sang yang widi, gitu kan? Di alam yang tengah adalah alam dewa betara, leluhur, gitu kan? Nah, alam bawah yang bentuknya paling besar adalah alam buta. Kenapa lebih besar gambarnya? Karena begini Pak Ikang, di dalam sastra yang baca, kalau dalam kekuatan sang yang widi, leluhur, dewa batara dan lain sebagainya yang ada pada tingkatan 2 dan 1, beliau sudah lebih paham dengan kemampuan si manusia. Beliau sudah mengerti apa kemampuan si manusia itu sendiri. Nah, sedangkan kalau pada alam bawah yang dikuasai oleh alam buta, itu dia tidak mau tahu. Kalau dia lapar, pasti akan memangsa orang yang ada di rumah atau di dekat. Itu alam buta. Itu alam buta. Oleh karena itu adalah di dalam sastra Bang Bungalan disebutkan wajib hukumnya kita mengaturkan caru setiap kita mengaturkan piodalan atau pengerainan. Apakah itu tiang mendengar caru itu seperti HP? Maksudnya? Perlu dicas. Karang kita itu perlu dicas agar karang kita itu hidup itu kembali. Gimana nih? Itu beda lagi. Itu disebutkan di dalam Kalatatwa. Kalau yatnya besar ya berhubungan dengan itu. Sebetulnya bukan pengertiannya bukan begitu sih kan. Jadi contoh misalnya ini melempar sedikit. Orang menghanturkan yatnya besar di dalam sebuah rumah, itu wajibnya adalah di dalam satu fase kelahiran. Contoh misalnya, ketika Bapak Eka dulu sudah mengaturkan, dulu Bapak Eka kan sama Ibu, semestinya Eka dan saudara Eka mengaturkan
sejenis itu fase keakhiran, kekuatan fase keakhiran. Minimal bentuknya adalah dengan dasar caru yang disebut dengan caru resigana. Bukan ukuran tahunnya, ukuran fase kelahiran orang yang ada di rumah sendiri. Oh berarti beda. Beda. Bukan misalnya cas atau apa. Jadi, tapi masih ada kaitannya dengan apa yang Pak Eka jelaskan. Kalau orang itu sama sekali tidak pernah mencaru, ini yang perlu kayak tadi dicas dengan caru. Pengertiannya kan gitu. Karena Ya. tadi disampaikan alam buta ini begitu Betul, luas luasnya kekuasaannya. ininya. Dengan kita mengaturkan caru, ya mungkin dengan kita harapkan bahwa mereka itu akan lebih tenang, Memberikan kesejukan kepada kita. gitu. Ya. Biar nggak bisa makannya nyapok gitu. Kita logikakan saja Pak Eka ya. Jadi alam buana agung yang ada di rumah kita itu kan alamnya seperti yang kita katakan tadi, ada makhluk gaibnya, ya kan? Bagi mereka yang tembus bisa melihat dan lain sebagainya. Ya mereka juga kan perlu makan. Masa mereka hanya perlu kita jodohkan saja, didudukkan saja atau ditempatkan di sebuah rumah tanpa dipersilakan kan gitu istilahnya. Tanpa diberikan persembahan. Kalau persilakan apa? Kalau tidak diberikan persembahan. Kan persembahannya. Jadi dulu ya. Itulah minimal kita mengaturkan caru eka sata. Eka itu satu adalah 5 macam bulunya, macam jenis berumbun disebut itu kan bulu ayam ya. Betul, bulu ayam Bukan bulu yang lain. dengan berumbun yang sudah mewakili dari kekuatan Buddha yang ada di searah, timur, selatan, barat, utara dan tengah. Itu mewakili. Nah, kalau kita bicara caru eka sata, di dalam sebuah rumah yang wajib kita lakukan ketika kita melakukan sebuah piodalan pengerainan, itu di pemerajan itu katuran eka sata putih, warna putih karena itu di Parihyangan, ya kan? Kemudian di Pawongan itu Brumun Yang 5 warna itu ya. Betul, Brumun. Kemudian di Tugu Karang warna hitam. Jadi minimal kita 3. Kalau kita tidak memiliki pelinggih indera belaka misalnya. Jadi bagi mereka yang tinggal di perempatan, di pertigaan, atau dekat setra, pasti ada pelinggih sangyang indera belaka. Dan ini juga dibuatkan sebuah eka sata yang berbulu berumbun. Nah, Di indera belaka nih Kak. betul itu berumbun itu. Berarti pengertian caru niki, caru eka sata ya. Iya. Di atas dari Segana Agung. Iya, kelasnya, tingkatannya. Ada rentetannya. Kekuatannya. Ya. Nanti kan Segana Agung, kemudian Eka Sata, kemudian ada Panca Sata. Panca Sata. Beda lagi nih Kak. Beda lagi. Nanti kita bahas sih Kak. Di episode berikutnya. Yang sering kita lakoni di Bali, yang umum. Tetapi fenomenanya yang itu tadi Pak Eka, masih banyak saudara-saudara kita ngatur pengerainan tanpa dengan caru. Nah, ini yang sering. Sering sering datang ke rumah. Itulah yang menyebabkan karena buta itu tidak diberikan pelaban ataupun makanan. Ya pastilah dia kalau dia bukan dia yang mengganggu, jadi dia membuka pintu bagi orang yang masuk, maksudnya makhluk gaib yang masuk untuk mengganggunya. Berarti ini semacam satpam secara kasat mata gitu ya? Betul. Di dalam rumah kita kan punya pelinggih satpam. Satu Lurah Agung yang ada di Pemberajan, kemudian Penunggun Karang, Ratu Sakti Nyoman Pengadangan, ya kan? Kan ada. Itulah beliau penjaga kita itu ya? dengan rencangan-rencangan beliau kan begitu. Jadi begitu. Berarti caru ini sebenarnya menjadi sangat penting bagi sangat kita penting. sebagai umat Hindu. Betul.
di dalam sastra Bang Bungalan yang saya baca, justru yang lebih penting adalah caru. Kalau persembahan di atasnya misalnya di pelinggih dan lain sebagainya sebisanya, kadi rasa sekedar pejati saja cukup gitu. Ya karena apa? Karena beliau itu maha tahu, maha paham dengan pemikiran dan kemampuan manusia itu sendiri. Bagaimana dengan ketika kita merantau misalnya, Ya. apakah dengan kita memiliki rumah di Amerika mungkin atau di Rusia Ya, gitu, ya. apakah kita ada dalam tanda kutip kebijaksanaan gitu, Ya. Punapi? Ya begini Pak Eka, dimanapun kita berada, seperti yang disebutkan di dalam Bama Kertik, ya, jadi ana angwangun rumah baru, rumah anyar, benang gitu, angwangun amrapista, angawe ayu rikalane rumah yang artinya dalam bentuk keyakinan kita sebagai pembeluk umat Hindu, ya wajib dimanapun itu wajib, gitu kan? Ya, cuman mungkin penyelarasannya berbeda. Karena di sana mungkin kewah ngalih ayam brumun gitu misalnya, mungkin bisa diakali dengan cara lain. Jadi ketika kita merantau kita tidak usah khawatir kan begitu. Tidak usah khawatir. Karena takutnya kan ini kan betulan gitu. Iya. Enggak sih. Ya saya takut dia nggak bisa sesuai. Ya bukan begitu. Seperti ada di Belgia misalnya, di Amerika, di mana-mana di Jepang misalnya. Jadi di sana kan banyak saudara kita yang terima telepon. Gimana caranya menyiasati kita tidak dapat mencari ini dan lain sebagainya kan? Nah, kita siasati dengan cara lain, tetapi tidak melempas dari filsafat dari yatnya itu sendiri. Ya kan? Makanya kan sering saya bilang dalam keyakinan kita dalam umat ini beriatnya sebetulnya tidak ada batasan, tidak ada lepas peluhnya karena sumber lontarnya yang berbeda-beda. Sah-sah saja sesuai dengan keyakinan kita. Yang penting adalah filsafat dari yatnya itu nyambung dengan tujuan kita. Kan begitu Pak Eka. Ya. Jadi Bray Sumeton sudah mendengar napi dari penjelasan Jero Mekal. Semoga itu bisa membuka wawasan kita. Kita jangan takut untuk apa kayak tadi benturan dengan adat atau apa, semua sebenarnya fleksibel. Betul. Semoga Bray Sumeton setelah mendengar penjelasan Jero Mekal, semoga kita tercerahkan dengan termotivasi. Ya. Jika Bray Sumeton misalnya ingin tahu lebih jauh, lebih jelas lagi, bisa datang ke sini ke Ashram Siwa Dharma Paguyangan di Jalan Astasura 1, Gang Cendana nomor 2, Paguyangan Kajo. Ya. Jadi hari ini kita sudahi perbincangan yang cukup menarik ini. Kita akan jumpa pada topik yang lain berbeda. Ya. Bray Sumeton, like and share channel YouTube ini untuk memberikan semangat kepada Jero Mekal untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang horoskop, tentang upakara, tentang yatnya, bagaimana Hindu Bali secara umum. Ya. Yang tutup untuk para mesanti. Betul. Om Santi Santi.